Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita jumpa kembali di dalam Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami menyambut firman-Mu yang akan kami baca serta kami renungkan. Kami mohon buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti maksud firman Tuhan dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dengan renungan pagi ini, saya akan ambil judul Memperdalam Akar Iman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setiap manusia pasti memiliki masalah dalam pergumulan hidup masing-masing. Dan yang namanya pergumulan tentu tidak menyenangkan. Itu sebabnya tidak ada yang mau tinggal berlama-lama di dalam pergumulan dan ingin secepatnya keluar dari pergumulan tersebut. Bagi anak-anak Tuhan, tentu mereka akan berdoa, meminta tolong kepada Tuhan untuk segera melepaskan mereka ini dari pergumulan tersebut. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia juga tak luput dari pergumulan hidup yang berat, yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Saking beratnya pergumulan tersebut, Paulus sampai 3 kali meminta Tuhan untuk melepaskan dia dari hal itu. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-9 juga dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, maksudnya mundur dari Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ternyata Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus. Tuhan mengizinkan Paulus tetap mengalami pergumulannya, karena dengan begitu Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya yang sempurna. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa ia terlebih suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari pengalaman Paulus ini kita bisa belajar
bahwa terkadang Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara menyingkirkan beban pergumulan yang kita pikul, tetapi dengan cara menambahkan kekuatan kita sehingga mampu untuk memikul pergumulan tersebut. Dengan begitu kita akan terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan dan mengalami kesempurnaan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak, mari kita tetap kuat ketika kita mendapatkan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan pagi ini. Melalui firman ini, Tuhan mengingatkan kembali di setiap kami mendapatkan pergumulan, seberat apapun pergumulan itu, kami tetap harus bergantung kepada Engkau. Karena Engkau Allah kami yang akan mampu dan melepaskan pergumulan-pergumulan itu yang kami alami. Terima kasih Tuhan, begitu indahnya janji Tuhan untuk senantiasa memelihara, menolong dalam kami menerima pergumulan-pergumulan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.